Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kampus Universitas Bantara Soekarjo. Kami dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen kelas 3C, yaitu kami tepatnya dari mata kuliah Manajemen SDM, ingin mewawancarai sebuah tempat roti dan bakery yang bernama Java Jazz. Untuk alamatnya di mana, Bu? Kita alamatnya Jalan Jenderal Sudirman nomor 224, lebih terkenalnya di depan Pengadilan Negeri Sukoharjo. Jadi ke kecamatannya Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Asmane jenengan sinten? Saya nama Nur Hayati. Untuk di resto dan bakery ini, itu karyawannya berjumlah berapa nih? Sini ada 14 orang. 14 orang. Coba 5 saja, Bu. Sebutkan 5 saja nama karyawan di sini. Ya. Pertama Lintang, 2 Eva, 3 Aira, 4 Nia, 5 Intan di antaranya. Untuk perusahaan ibu ini bergerak di bidang apa gitu? Kita di bidang kuliner dan bakery. Oh, kuliner dan bakery. Ya. Untuk cara pengelolaan sumber daya manusia dari perekrutan, pelatihan, atau penilaian hingga pemberian kompensasi itu gimana, Bu, di sini, Bu? Ini. Untuk perekrutan kita menemukan kandidat yang terbaik yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau pelatihan membantu karyawan untuk karyawan baru untuk beradaptasi. Terus bagaimana Ibu menerapkan etika pelayanan, misalnya kejujuran dalam penyajian bahan makanan, kebersihan, dan harga? Untuk berat dan ukuran porsi itu harus konsisten ya kita ya. Untuk lingkungan kita harus bersih, sehat, dan untuk kesesuaian harga dan kualitas itu harus dijamin. Apakah dalam proses penerimaan karyawan perusahaan Ibu memberikan kesempatan yang sama tanpa memandang seperti usia, jenis kelamin, atau latar belakang begitu? Iya, karena setiap tenaga kerja itu berhak atas kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Terus bagaimana, Bu, perusahaan Ibu memprediksi kebutuhan jumlah karyawan di masa ramai dan masa sepi agar operasional tetap efisien? Perusahaan menganalisis data penjualan, volume transaksi, dan tingkat kunjungan pelanggan dari tahun ke tahun. Itu sebelumnya harus kita tingkatkan ya itu. Terus bagaimana, Bu, cara perusahaan Ibu mencari dan menarik calon karyawan? Misalnya melalui rekomendasi mungkin media sosial atau yang lain gitu. Dengan cara menawarkan kompensasi dan manfaat yang kompetitif, peluang pengembangan karir juga gitu. Selanjutnya, apa kriteria utama yang dipertimbangkan ketika Ibu memilih karyawan? Itu pertama keahlian ya. Iya. Pertama keahlian, kedua pengalaman kerja, ketiga atribut personal itu tenaga kerja itu sendiri. Oke. Terus bagaimana Ibu menilai kinerja karyawan? Apakah ada evaluasi tertentu, misalnya kualitas pelayanan, ketepatan waktu, atau kecepatan kerja? Ya, kualitas pelayanan, misalnya melayani pelanggan dengan sebaik mungkin. Ya, ketepatan waktu itu yaitu diantaranya datang dan pulang kita tepat waktu, dan kecepatan kerja juga itu harus disesuaikan sesuai dengan bagian masing-masing karyawan. Saat karyawan baru, Bu, apakah mendapat pelatihan masak misalnya, atau pelatihan saat pelayanan mungkin, atau mungkin penyajian makanan gitu, Bu? Ya, itu setiap karyawan baru itu kita mendapat training ya, training. Itu untuk bagian-bagian masing-masing. Koki kita bagian masak, cuci piring, tergantung kita bagiannya kita apa. Waitress juga di training waitress, gitu. Kasir juga kita bagian kasir. Setiap masing-masing itu berbeda-beda bagian.
Terus bagaimana Bu sistem gaji atau upah yang diterapkan di makanan ini? Mungkin harian atau mingguan, mungkin bulanan? Kalau di sini kita diterapkan gajiannya itu bulanan. Oh, bulanan, Nah, Bu. setiap bulanan kita ditransfer dari pusat. Untuk selain gaji, apakah karyawan menerima bonus seperti uang makan, uang tips begitu? Ya, kadang ada lembur ya, juga ada lembur ya. Terus ada kita dari perusahaan itu ada mendapatkan tunjangan kesehatan juga. Bagaimana cara Ibu menerapkan konflik atau ketidakpahaman antara karyawan agar sesuai kerja tetap? Apa langkah yang dilakukan di rumah makan dalam menjaga kebersihan dan keselamatan kerja, terutama di dapur? Oh, iya. Pembersihan dan sanitasi peralatan itu sangat penting ya di dapur itu, dan penanganan dan penyimpanan makanan yang tepat itu sangat penting sekali. Ketiga, pengembangan karir dan pelatihan untuk karyawan, dan keempat, lingkungan kerja yang positif dan budaya kuat. Terus apa Bu tantangan terbesar dalam mengelola karyawan di sini? Mungkin strategi apa yang dilakukan untuk mempertahankan mungkin karyawan agar tetap betah di sini, Bu? Itu ya, itu sebenarnya tingginya pergantian karyawan ya. Untuk tetap di sini kita harus menjaga kerjasama saling sama karyawan, pelayanan kita ke konsumen itu baik, untuk menjaga keselamatan semua. Satu resto ini bisa komunikasi terjaga dengan baik, kerjasama lah intinya itu. Mungkin itu saja Ibu yang bisa kami tanyakan. Mungkin terima kasih Ibu sudah melibatkan jenengan. Oh ya, sama-sama. Saya Kasih, juga Bu. terima kasih kembali. Terima kasih kalau ada salah-salah, maaf nih. Sekian wawancara dari kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.